Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afidatul Chandra Widya dari kelas BPIA akan menjelaskan tentang teori psikososial perkembangan manusia menurut Erikson. Ada 5 poin penting dalam teori perkembangan manusia menurut Erikson. Yang pertama yaitu adanya tahap-tahapan psikososial. Poin yang kedua yaitu adanya perubahan dan juga perkembangan sepanjang siklus kehidupan. Poin yang ketiga yaitu manusia melewati 8 tahapan perkembangan. Yang keempat yaitu pada setiap tahap perkembangan manusia dihadapkan dalam sebuah kritis, yaitu peningkatan kerentanan dan juga potensi. Jika manusia mampu mengatasi konflik dalam setiap perkembangan, maka itu akan menjadi landasan perkembangan tahap berikutnya. Dan poin yang kelima yaitu fokus pada perkembangan identitas. Dalam teori perkembangan manusia ini menyebutkan ada 8 tahapan perkembangan manusia. Tahapan yang pertama yaitu trust versus mistrust atau tahun pertama. Dalam tahun pertama ini, rasa nyaman dan juga aman pada masa bayi akan menumbuhkan rasa percaya bahwa dunia yang ditinggalinya itu adalah dunia yang baik dan juga menyenangkan. Sedangkan sebaliknya, jika lingkungan itu gagal memberikan rasa aman dan juga nyaman pada masa bayi, itu akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan bahwa dunia yang ditinggalinya itu nyaman. Tahap perkembangan manusia yang kedua yaitu autonomy versus shame and doubts atau kemandirian dan juga rasa malu atau ragu-ragu. Pada tahapan ini dimulai dari usia 1 sampai usia 3 tahun. Rasa percaya sangat dibutuhkan pada anak di tahapan ini karena akan mengantarkan anak kepada sebuah kemandirian dan juga anak mulai mengetahui apa kemauannya sendiri. Sebaliknya, jika rasa aman tidak diberikan kepada anak dan banyak dibatasi, maka yang berkembang dalam anak yaitu rasa ragu-ragu dan juga malu. Maka dalam tahapan ini anak itu seperti menjadi seorang peneliti kecil yang dimana ia serba ingin tahu dan juga mencoba banyak percobaan. Perkembangan manusia yang ketiga yaitu inisiatif versus guilt, yaitu pada masa prasekolah. Pada masa prasekolah ini anak mulai menunjukkan inisiatif dan perilaku yang bertujuan. Gunanya adalah untuk mengembangkan rasa tanggung jawab pada dirinya. Pada tahap ini juga anak mulai melakukan sesuatu atau penasaran terhadap sesuatu dan juga bagaimana respon dari lingkungan sekitarnya. Apakah respon lingkungannya itu pro ataupun kontra? Jika kontra, anak akan dihadapkan atau akan merasa bahwa dirinya tidak dipercaya, merasa bahwa dirinya bersalah. Tahap perkembangan manusia yang keempat ini adalah industri versus inferiority atau masa SD. Penting bagi seorang anak mempunyai rasa industri agar tidak memiliki rasa rendah diri. Pada tahapan SD ini anak mulai kompeten dan juga produktif untuk mencoba hal-hal baru atau aktivitas baru. Pada masa SD ini anak mulai terlibat dengan banyaknya pengalaman baru dan energi lebih banyak terarah pada tugas-tugas intelektual. Perasaan inferiority atau rendah diri muncul ketika anak itu tidak berkompeten atau tidak produktif. Pada tahap perkembangan manusia yang kelima yaitu identity versus identity confusion atau identitas versus kebingungan identitas yang terjadi pada masa remaja. Anak remaja mulai dihadapkan oleh banyaknya peran. Pada masa ini anak mulai memikirkan untuk menemukan siapa jati dirinya. Dia mulai menanyakan atau memikirkan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya dan akan kemana mereka nantinya. Kuncinya pada masa ini adalah memberikan kesempatan pada anak untuk menjajal banyak peran serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan secara mandiri agar mereka mempunyai rasa dipercaya serta bertanggung jawab. Tahap perkembangan
perkembangan manusia yang keenam, yaitu intimasi versus isolation yang terjadi pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal ini mulai terjadi pembentukan relasi intim. Relasi intim merupakan penemuan diri sendiri. Misalnya persahabatan yang sehat dan relasi yang akrab dengan orang lain. Sedangkan perasaan isolasi atau rasa terisolasi ini terjadi ketika seseorang itu tidak menemukan keintiman dengan orang lain. Tahap perkembangan manusia yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation, terjadi pada masa dewasa tengah. Pada masa ini yaitu membantu generasi muda untuk mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya. Perasaan belum melakukan sesuatu untuk menolong generasi berikutnya. Tahap perkembangan manusia yang ke-8 yaitu integrity versus despair yang terjadi pada masa lansia. Pada masa ini ada sebuah istilah yaitu retrospektif atau melihat kembali kehidupan ke belakang. Jika kehidupan yang mereka lalui itu baik, maka akan tercapainya rasa puas dan mereka akan merasa menjadi pribadi yang berintegritas. Namun sebaliknya, jika seorang lansia itu banyak melakukan pengalaman yang negatif, mereka akan merasa bersalah, muram, murung, bahkan putus asa. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan materi dari saya bisa mudah dipahami serta bisa memberikan pengetahuan baru terhadap para pendengar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.